Baik, halo, selamat datang di video pertama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai function dalam PHP. Untuk ringkasnya, function adalah kode program yang memiliki tugas tertentu. Gunanya adalah untuk mempermudah serta mempercepat kita dalam pengkodingan. Dan dalam bahasa pemrograman PHP, ada dua jenis function, yaitu built-in function, lalu user-defined function. Untuk yang built-in, fungsinya udah disediakan oleh PHP yang mana terdapat ribuan atau bahkan mungkin lebih yang bisa kita gunakan. Jika teman-teman ingin tahu apa-apa aja fungsi yang disediakan oleh PHP, kalian bisa langsung cek aja di website resminya PHP. Di sana kalian bisa cek sendiri fungsi yang dibutuhkan. Sebab dalam video ini saya hanya menjelaskan sedikit saja fungsi yang sering digunakan. Baik, langsung saya mulai aja untuk cara menggunakan function. Yang pertama yaitu built-in function. Di sini saya menggunakan Sublime Text untuk text editornya. Lalu pertama kita bikin file baru aja dulu. Kita save, kita kasih nama function.php. Untuk tagan PHP itu kayak gini. Ini tag dasar PHP. Dan untuk pembahasan function pertama, mungkin saya bakal bahas tentang get aja dulu. Nah, jadi struktur function itu kayak gini. Nama functionnya, ini yang built-in, nama function, lalu di sini buka tutup kurung, yang gimana nantinya kita bisa kasih argumen di dalamnya. Dan kebetulan khusus untuk function date itu membutuhkan minimal satu buah argumen biar dia bisa jalan. Jadi di sini saya bakal contohkan kasih argumen L. Jadi argumen L itu buat nampilin hari dalam bahasa Inggris. Dan jangan lupa kita kasih echo biar nantinya function itu tampil. Dan di sini kita tutup. Oke, jadi kayak gini dan langsung kita tes aja. Sini saya buka browser. Lalu kita ketik localhost. Nah, jadi ini tuh yang tampil adalah file dan folder kita yang kita save di dalam htdocs. Jadi untuk program PHP kita cuma bisa nyimpan di folder htdocs doang. Kita nggak bisa nyimpan sembarangan di mana yang kita mau. Nah, jadi saya save kan tadi di sini function.php. Nah, jadi untuk yang function date tampilnya itu kayak gini. Atau saya bakal contohkan argumen lain, misalkan D kecil. D kecil itu fungsinya buat nampilin tanggal hari ini. Lalu ada M besar buat month, buat bulan. Dan lalu ada Y buat tahun ya. Kita save, lalu kita tes. Nah, jadi hari ini tuh tanggal 4 bulan Oktober 2021. Untuk fungsi yang kedua mungkin ini saya komenkan dulu biar nggak dieksekusi. Yang kedua, coba kita tes tentang time kayak gini. Lalu kita tutup dan kita kasih echo biar dia tampil. Kita save. Buat function yang time kita nggak butuh argumen. Dan hasilnya tuh kayak gini. Mungkin kawan-kawan banyak yang tanya, ini kenapa time-nya tuh beda. Jadi untuk yang time ini tuh, ini adalah detik, yang dimana detik ini dinamakan sebagai timestamp atau epoch time. Jadi epoch time itu merupakan waktu dalam dunia komputer, yang dimana untuk sejarahnya pada dulu zaman 1970, para ahli itu pengen menetapkan gitu waktu pertama dalam dunia komputer itu kapan. Maka sepakatlah mereka para ahli menetapkan 1 Januari 1970 sebagai waktu mulai pertama untuk dunia komputer. Dan ini angka tersebut ini 1,6 miliar lebih ya sekian adalah waktu detik yang udah berlalu semenjak 1970
1 Januari 1970. Nah, jadi begitu. Lalu untuk function yang lain mungkin saya contohkan mktime. Mktime begini. Jadi mktime itu make time, ngebikin waktu, lalu kita echo. Dan khusus mktime dia ini butuh argumen minimal 6. Memang harus 6 argumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, yang dimana untuk urutannya yang pertama ini 0 pertama adalah jam, 0 kedua menit, yang ketiga detik, dan yang ini bulan. Lalu di sini ada tanggal, dan di sini adalah tahun, kayak gitu. Nah, di sini saya bakal contohkan misal sejak tanggal lahir saya, tanggal ini di sini bulan ya, bulan 8 tanggal 9 tahun 2001. Lalu untuk yang waktunya kita kosongkan aja, lalu kita save. Saya pengen lihat sudah berapa lama waktu detik yang berlalu semenjak tahun kelahiran saya gitu. Nah, jadi hasilnya itu kayak gini. Ya, jadi ini yang detik yang berlalu, yang kalau kita refresh terus dia bakal nambah. Soalnya ini tuh detik semuanya. Atau mungkin teman-teman ada yang pengen ngetes gitu kan, pengen tahu teman kalian, misalkan pengen nebak gitu. Teman kalian tuh lahirnya hari apa. Jadi di sini kita tinggal tambahin aja date yang tadi di atas. Lalu kita kasih tutup kurung, dan di sini kita kasih argumennya untuk nampilin hari L kecil, lalu koma, spasi, dan jangan lupa tutup untuk yang L tadi. Lalu kita save, lalu kita refresh. Nah, jadi di sini tampilnya Thursday, hari Kamis. Jadi saya lahir hari Kamis, tahun 2001, bulan 8, tanggal 9 itu hari Kamis. Mungkin teman-teman bisa tes sendiri, ataupun pengen tahu gitu kan pacarnya atau teman lahirnya hari apa gitu. Mungkin untuk yang function built-in cuma segini aja yang bisa saya jelaskan. Saya bakal langsung menjelaskan buat yang user define. Jadi yang ini bakal saya tutup aja dulu. Kita bikin new file, kita save sebagai user define define.php. Jadi untuk user define saya kasih tagan PHP dulu. Nah, jadi untuk text editor Sublime ini lumayan mempermudah kalau kita pengen bikin codingan. Jadi saya tinggal ketik PHP lalu tab, maka tagannya itu bakal langsung terbuat kayak gini. Dan untuk struktur bikin fungsi sendiri itu kayak gini. Jadi kita ketik function, ini C-nya kurang. Nah, lalu setelah itu kita kasih nama functionnya itu apa. Misal di sini saya ketik salam. Nah, tutup buka kurung, lalu kasih kurawal, dan di sini saya bakal tuliskan return. Jadi untuk function itu ada yang membutuhkan nilai balik dan ada juga yang enggak. Tapi sebaiknya kita kasih aja. Lalu di sini saya bakal taruh tagkan HTML kayak gini. Untuk judulnya mungkin kita kasih aja latihan function kayak gini. Dan di sini ini misalkan saya bikin tulisan selamat datang pada halaman web kita gitu. Jadi di sini H1, lalu tulisannya selamat datang admin gini.
Nah di sini kita bakal ubah dulu directionnya. Jadi kan tadi function ya, kita ubah jadi user define. Nah jadi gini tulisannya. Tapi ini kan adalah manual kita bikinnya. Kita nggak pakai function sama sekali untuk tulisan itu. Nah, jadi untuk bikin function itu di sini kita kasih returnnya tulisan yang tadi, misal selamat datang admin. Nah, jadi untuk function user define kita tuh setelah ngebikin functionnya kita harus manggil. Beda sama yang built-in. Kalau built-in itu kita kan tinggal manggil-manggil doang gitu kan. Kalau ini jadi kita panggil, kita pakai tagan php tadi. Lalu kita echo, jangan lupa biar ditampil. Lalu kita panggil si function yang tadi, si function salam. Salam, buka tutup kurung. Kayak gini. Kita save. Kita refresh. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, di sini misalkan saya pengen ubah jadi datangnya ini jadi waktu gitu. Jadi waktu siang, pagi atau malam gitu. Dan adminnya ini berubah jadi nama. Nah, di sini untuk argumen user define kita bikinnya pakai variabel. Jadi untuk variabel kita kasih nama dulu. Nama. Nah, jadi di sini kita ubah jadi variabel nama. Nah, dan untuk yang ini berarti kita masukin namanya, misalkan nama saya Yusuf Lopez. Nah, maka dia berubah. Lalu kita ubah misalkan yang datangnya jadi waktu gitu. Kita bikin aja berarti variabel waktu. Di sini kita ubah. Nah, untuk urutannya ini urutannya bebas, terserah. Yang penting di sininya sesuai. Nah, yang jadi masalah tuh di sini, urutan di sini tuh harus sesuai sama urutan variabel di atas. Jadi waktu dulu, jadi waktunya misalkan siang. Kasih koma, kita save. Nah, dia berubah jadi selamat siang. Nah, lalu apa jadinya misalkan kita hapus satu gitu argumennya. Nah, kayak gini. Kita hapus satu. Dia error. Jadi untuk bahasa PHP, ketika kita butuhkan argumen 2, tapi info yang kita kasih itu cuma 1, dia bakal error. Karena di dalam ini tuh nggak ada yang namanya default. Nah, di sini saya bakal bikin default untuk yang waktu. Jadi caranya tuh kayak gini. Kita kasih sama dengan, lalu misalkan selamat datang. Untuk defaultnya yang waktu datang, dan yang nama itu kita kasih aja admin. Nah, kayak gini. Lalu kita save, kita refresh. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Kalau udah ada default, yang ini kurang 1 ataupun kita nggak isi, dia nggak apa-apa. Atau gimana jadinya misalkan kita berlawanan sama default. Ini kan harusnya datang tapi kita siang gitu. Ini di sampingnya saya bikin nama saya. Dia bisa. Intinya kalau ada default nggak apa-apa kosong, atau kita bikin berlawanan dia nggak apa-apa. Ya, untuk yang user define function saya rasa segini aja. Intinya kalau udah ngebikin kita harus manggil, dan jangan lupa echo gitu biar dia tampil. Saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini aja. Untuk kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.